Rumah Restorasi Justice merupakan wadah atau lembaga untuk penyelesaian suatu perkara pidana ringan di luar pengadilan melalui musyawarah dan mufakat yang disepakati oleh korban, pelaku, dan didukung oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Selain bisa mengurangi tingkat hunian lapas karena yang berperkara menempuh jalur dialog, keberadaan lembaga sebagai ruang untuk mengembalikan ke keadaan semula sebelum terjadinya suatu perbuatan tindak pidana yang dapat mencegah stigma negatif di tengah masyarakat. Pada prinsipnya, keadilan sejati bisa diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara. Sementara proses hukum belum tentu bisa mendapatkan suatu keadilan. Maka dari itu hanya dengan jalan perdamaian tanpa proses hukum, keadilan sejati bisa diwujudkan setelah semua pihak bersepakat tanpa ada yang merasa dirugikan. Sehingga di Hari Bakti Adiaksa ke-62 tahun ini yang mengusung tema kepastian hukum humanis menuju pemulihan ekonomi dapat terwujud. Gak lupa juga yang nonton kita, karena siang ini kita juga live dari channel YouTube-nya RRI Sumeneb. Selain itu kita live di mana Kak Nuri? Tentunya kita live di Kejaksaan Negeri Sumeneb bersama saya Nuri Ardiansa dan juga Farida. Bisa kamu simak di FM 94,6 MHz di RRI Pro 2 Sumeneb. Bisa juga kamu live streaming di rri.co.id dan juga di RRI Play Go nih. Iya, tentunya dalam rangka peringatan hari ulang tahun Kejaksaan RI Hari Bakti Adiaksa ke-62, Kejaksaan Negeri Sumeneb mengadakan beberapa kegiatan, diantaranya yaitu mengisi Hari Bakti itu dengan bakti sosial di 2 panti asuhan sekaligus, yaitu di Desa Pabian dan juga Kaliangan. Terus juga memberikan santunan kepada pensiunan pegawai kejaksaan. Dan ya, agar masyarakat juga mengetahui ya apa aja sih ilmu yang bisa didapatkan dari Kejaksaan Negeri Sumeneb, mengadakan acara seminar. Nah, itu dia. Ya, seminar dan sosialisasi juga tidak luput dalam agenda Hari Bakti Adiaksa ke-62 2022 ini oleh Kejaksaan Negeri Sumeneb ya, Kak. Iya, Farida, jangan lupa dong. Hari Bakti ini harus sehat. Betul. Nah, mengadakan pekan olahraga juga. Wah, rangkaiannya banyak sekali ya. Dan juga nih, pendengar dan juga sahabat kreatif, sosialisasi itu disampaikan atau diberikan oleh Kejaksaan Negeri Sumeneb dan ini bekerja sama dengan RRI Sumeneb tentunya ya. Iya, makanya siang ini barengan sama Nuri sama Farida juga ada Kepala Kejaksaan Negeri Sumeneb, tentunya ada Pak Trimo SHMH. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam, selamat siang, salam. Ya, boleh dipakai mic-nya Pak. Waalaikumsalam, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, hari ini sehat. Alhamdulillah. For your information nih sahabat kreatif dan juga pendengar, Pak Trimo ini baru loh menjabat di Kabupaten Sumeneb, baru sekitar 3 bulan loh Kak Nuri. Iya, walaupun baru 3 bulan tapi udah berseri-seri beliau ya, apalagi pas banget momentumnya Hari Bakti Adiaksa ada di Sumeneb loh. Betul sekali. Selain bersama Pak Trimo, tentunya nanti yang terkait dengan pembahasan kita siang hari ini kita sudah bersama siapa aja nih Pak? Nah, kali ini kita kedatangan tamu. Selamat siang, Nuri ucapkan kepada Bapak Kadis BPMD, yaitu Bapak Adwar Sahroni Yusuf. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya, Pak ya? Sehat. Ya, di samping beliau ada Camat Kota, yaitu Bapak Faruk Hanafi. Selamat siang, Pak. Selamat siang Mbak Mari. Nuri Pak. Oh Mbak Nuri ya, sorry. Mari itu yang dimakan, sorry. Sudah agak buta warna. Iya, enggak apa-apa. Siap. Agak siang Siap. Benar. Ya. Langsung berlanjut ke samping Nuri, tentunya the one and only Ketua Asosiasi Kepala Desa Sekabupaten Sumeneb ya Pak. Ya boleh Pak Ion. Assalamualaikum Mbak Nuri. Iya.
Waalaikumsalam, Pak Ion sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Amin. Amin, amin, ya rabbal Iya. alamin. Yang pasti kepala desa sudah diarahkan, Pak? Insya Allah sudah. Siap ya, Pak ya? Siap semuanya. Mbak Dari Nari. desa ujung sampai ke ujung sana. Ya, dari ujung barat sampai ujung timur, Aha, 33 desa, 330 desa. Wow, 330 desa. Ya, ini diharapkan juga sosialisasi ini menyeluruh tentunya ya di benar. seluruh desa yang ada di Kabupaten Sumeneb agar informasinya tersampaikan secara maksimal. Makanya siang ini kita juga mengundang perwakilan kepala desa yang juga bersama kita ini. Iya, ini dia Kepala Desa Pabian Zulfikar Ali Mustaqim. Selamat siang, Pak. Selamat siang Mbak Nuri, Assalamualaikum semuanya. Iya, Waalaikumsalam. Ya, selain yang sudah bersama kita juga di studio Kak Nuri, bersama kita di line Zoom, ini kepala desa yang ada di Kabupaten Sumeneb yang disampaikan oleh Pak Ion tadi, 330 desa. Ditambah 4 kelurahannya juga sudah siap bergabung bersama kita siang hari ini ya. Kita sapa meskipun jawabannya mungkin tidak terikut juga. Selamat siang semuanya, ada di depannya Farida sama Nuri juga, di depannya Pak Trimo dan juga tamu yang lain di sini juga nih. Iya, tentunya yang bergabung melalui Zoom boleh nanti bertanya langsung kepada Pak Kajari tentang apa-apa yang menjadi unek-uneknya atau hal-hal yang terjadi di desa mereka ya. Betul. Siang hari ini kita akan membahas lebih mendalam lagi tentang penyelesaian konflik hukum dengan pendekatan keadilan restoratif. Kebetulan sekali Sumeneb itu ada ya rumah restoratif Justifnya nih. Dan bisa disimak nih bersama seluruh pendengar, seluruh sahabat kreatif yang menyimak kita di FM 94,6 MHz, yang menyimak kita di channel YouTube-nya RRI Sumeneb.net. Nah, dari Pak Trimo, seperti apa sih restoratif justice yang sampai ada rumah restoratif justice-nya itu Pak? Seberapa penting sih gitu? Silahkan Pak Trimo. Terima kasih para pendengar Pro 2 FM Sumeneb. Perlu saya sampaikan bahwa insya Allah besok tanggal 22 Juli kami menyelenggarakan hari ulang tahun Kejaksaan. Istilahnya di Kejaksaan Hari Bakti Adiaksa yang ke-62. Berkaitan dengan itu tentunya kami selaku penegak hukum dan sekaligus sebagai masyarakat ingin selalu dekat dengan masyarakat, khususnya yang ada di Sumeneb ini. Sebagaimana yang telah disampaikan, beberapa kegiatan yang telah kita lakukan, namun pada akhir-akhir ini kami melihat paradigma bahwa di Indonesia khususnya, para rutan-rutan ini sudah overcrowded, udah penuh. Kemarin saya berdiskusi dengan Karutan Sumeneb, di sini ternyata sudah hampir sampai 400. Padahal kapasitasnya cuma sekitar 150 ke atas, berarti sangat luar biasa. Saya mengerucut lagi sampai hari ini, perkara yang masuk, yang ditangani Kejaksaan, mulai Januari sampai hari ini tanggal 21 Juli, ini sudah mencapai 183 perkara. Ini di Sumeneb, luar biasa. Melihat dari fenomena ini tentunya Kejaksaan, dalam hal ini Pak Jaksa Agung telah memerintahkan kepada jajarannya, terutama yang ada di wilayah kabupaten, bahwa telah ada peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang keadilan restoratif. Artinya apa? Saya melihat fenomena, khususnya di wilayah Sumeneb ini, ternyata perkara-perkara yang masuk itu masih banyak kita temui, perkara-perkara yang pelanggaran yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Ini tentunya mulai hari ini juga, dan kami sudah melakukan suatu aksi, kemarin di Pabian Pak ya, Pak Klebun, kami sudah membuka rumah restoratif. Ini artinya rumah perdamaian, untuk menciptakan suatu perdamaian. Nanti apabila sewaktu-waktu ada permasalahan konflik hukum yang ancamannya di bawah 5 tahun, jaksa bersama-sama dengan tokoh masyarakat, bersama-sama dengan pelaku dan korban akan melakukan mediasi di rumah itu.
Intinya ini. Karena apa? Setelah saya melihat peran daripada Kalebun Mbak ya, kepala desa ini sangat penting sekali. Sangat luar biasa. Harapan kami ini nanti ke depan, kami akan memberdayagunakan rumah restoratif justice ini untuk menanggulangi perkara-perkara yang sifatnya perkara yang ringan. Jadi suatu misal ada perkara yang paling gampang, perkara pencurian. Pencurian itu ancaman hukumannya 5 tahun. Pasalnya kalau pencurian biasa itu pasal 362 KUHP. Kalau barang buktinya di bawah 2,5 juta, tentunya kami akan koordinasi dengan penyidik, dalam hal ini adalah pihak kepolisian, untuk segera dilimpahkan ke pengadilan, ke kejaksaan, nanti akan kami lakukan P21, setelah itu kami akan koordinasi antara pelaku, korban, kita buat mediasi, dan juga kami akan mendengar pertimbangan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dalam hal ini juga termasuk kepala desa Kalebun. Inilah rohnya daripada keadilan restoratif justice. Ini untuk menjembatani yang saat ini mohon maaf di pengadilan, di rutan sudah overcrowded dan biayanya di sana juga sangat tinggi. Apabila kita berpikir, kita melihat filosofi dengan penanganan perkara pidana ini, intinya di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, penanganan perkara pidana itu harus sederhana, cepat dan biaya ringan. Nah inilah prinsip ini kami akan masuk. Dan insya Allah mudah-mudahan dalam waktu yang enggak lama harapan kita Pak AKD, Pak Kepala Dinas ini nanti harapan kami di masing-masing desa, ya kalau enggak masing-masing desa dari 330 desa minimal kecamatan lah Pak Camat ya, nanti ada rumah perdamaian. Karena mengingat di Sumeneb ini wilayahnya sangat luas sekali ya. Ada kurang lebih 126 pulau. Nah ini kalau semua nanti harus diadili di sini, biayanya luar biasa Pak. Kadang-kadang kemarin saya melihat itu bahkan ada perjalanan dari salah satu pulau ke sini itu sampai 12 jam. Kalau semua ke sini, negara ini akan rugi Pak. Biayanya termasuk kalau nanti di penjara, di lapas pun juga itu juga membutuhkan biaya. Inilah filosofi dalam penegakan hukum restoratif justice ini, bagaimana filosofi hukum ini benar-benar mencapai nilai asas kemanfaatan, asas keadilan, dan asas kepastian hukum. Sebagaimana tema dari hari ulang tahun Kejaksaan yang ke-62 ini adalah intinya kepastian hukum, humanisme untuk menuju pemulihan ekonomi. Ini penting. Sekarang dalam penegakan hukum kita harus humanis. Apalagi yang mengalami atau tersangka, terdakwa maupun korban, ini adalah rata-rata mohon maaf rakyat biasa yang notabene adalah orang desa. Ini harus betul-betul kita melakukan penanganan hukum secara profesional dan adil. Ini sebenarnya roh daripada restoratif justice juga. Dan yang kedua, pengertian mediasi di sini kita melihat ke belakang bahwa nenek moyang kita ini prinsipnya adalah musyawarah untuk mufakat. Yang selama ini pengadilan yang kita gunakan ini adalah sementara siapapun yang melanggar terkait dengan hukum pidana pasti harus dipenjara. Ini sekarang paradigmanya di kejaksaan kita prioritaskan adalah perdamaian. Sebagaimana roh daripada nenek moyang kita, segala sesuatu bisa dimusyawarahkan dengan mufakat. Untuk itu sudah pas sekali hari ini ada Pak AKD, Pak Kalebun, Pak Camat, dan Kepala Dinas BPMD Pak ya. Dan mungkin para kepala-kepala desa yang ada di berbagai wilayah di Kabupaten Sumeneb ini, harapan kami ke depan, kalau ada perkara-perkara yang sifatnya ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, ayo nanti kami kejaksaan akan bersama-sama bisa menyelesaikan permasalahan ini. Tentunya hal ini gerbong yang terdepan adalah pelaku, korban, dan tokoh masyarakat. Ini harus dipulihkan keadaannya, ini harus ada perdamaian. Untuk itu nanti kami mohon masukan, mohon saran, bagaimana ke depan ini kita bisa mengurangi konflik-konflik hukum yang sifatnya ringan, bisa kita selesaikan Pak Kalebun, Pak AKD, Pak Camat, Pak BPMD. Ini penting, karena dalam penegakan hukum harus bisa menciptakan keadilan, bisa menciptakan kepastian hukum, dan juga ada kemanfaatannya.
Saya kira itu sementara yang kami sampaikan. Terima kasih. Iya, itu dia sahabat kreatif. Semoga memang perdamaian tercipta ya dengan adanya rumah restoratif justice. Dan akhir-akhir ini kita sering juga mendengar rumah restoratif justice apa sih? Kalau di Sumeneb itu ada di Desa Pabian dan juga di perguruan tinggi ada satu di Indonesia yaitu Universitas Wiraraja. Betul. Kalau mau main-main boleh sih, kita main-main aja ke sana Kak, tapi jangan berperilaku sebagai yang punya kasus ya Kak. Iya benar. Ya kalau mau tahu seperti apa di situ nanti programnya, bagaimana penanganannya boleh tentu saja. Iya, kita akan hadir kembali setelah yang satu ini. Pastikan Anda menyimak tayangan kita di channel YouTube kami ataupun melalui radio di FM 94,6 MHz.
mendukung dengan adanya rumah restoratif justice ini dikarenakan semua masalah ringan yang terjadi dalam masyarakat dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan memberikan edukasi pada pelaku. Saya sangat mendukung sekali dengan adanya program ini karena program ini adalah salah satu usaha juga untuk mengedukasi masyarakat luas untuk agar lebih bijak dan juga lebih pintar lagi dalam menindaki suatu permasalahan di masyarakat agar juga tidak terjadi main hakim sendiri. Jadi dan saya harap juga program ini dijalankan sebaik-baiknya. Ya, tentunya masih bersama Jaksa Menyapa dengan topik bahasan kita penyelesaian konflik hukum dengan pendekatan keadilan restoratif dalam rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Kejaksaan Negeri yaitu yang ke-62 Hari Bakti Adiaksa. Dan tentu saja karena kita sudah bersama perwakilan dari Kepala Desa siang hari ini, ya yang bersama kita tentu saja di ruangan ini. Selain nanti kita juga akan menyapa yang berada di line Zoom, kita ke Pak Zulfi terlebih dahulu yang di Desa Pabian, di desanya beliau ini berdiri Rumah Restoratif Justice yang pertama di Sumeneb tentunya. Ini pilot project gitu ya, nanti akan menyusul desa-desa yang lainnya atau seperti halnya yang dikatakan oleh Pak Trimo tadi, setidaknya kecamatan lah, soalnya Sumeneb luas sekali gitu. Pak Zulfi. Oke. Wah. Baik, Mbak. Monggo. Ya, tadi kita sudah menyapa beliau nih. Kita sekarang pengen tahu juga, sahabat kreatif dan juga pendengar pengen tahu juga Pak, Rumah Restoratif Justice yang ada di Pabian, yang pertama yang di Sumeneb yang baru saja diresmikan, seperti apa sekarang ini fungsinya, keberadaannya, kegiatan-kegiatan yang ada di sana nih Pak? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Sumeneb, khususnya Pak Kajari, sudah memberikan kepercayaan kepada kami, Desa Pabian, untuk menjadi salah satu pilot project terkait dengan Rumah Restorasi Justice. Terkait dengan keadaan Rumah Restorasi Justice ini, beberapa minggu yang lalu kami juga sudah menangani kasus perdamaian. Salah satu kasusnya di Kepulauan Mbak, di Desa Karangnangka, Kecamatan Raas, dan alhamdulillah sudah terselesaikan. Jadi kami selaku desa yang ditunjuk sebagai Rumah Restorasi Justice ini lebih memberikan media tempat di mana memang kebetulan Pabian dengan Kejaksaan Negeri masih dalam satu wilayah desa. Jadi ini untuk mempermudah akses tentunya. Dan khususnya kepada Ketua AKD nantinya bersama jajaran yang lain juga akan berupaya membantu, karena ini program yang sangat baik. Tujuan dan tadi disampaikan oleh Pak Kajari juga rohnya juga baik. Dalam hal ini juga membantu negara dalam hal ini dalam hal efisiensi anggaran. Maka kami juga selaku bagian dari Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Sumeneb juga mendukung kegiatan ini secara maksimal. Nantinya kita bersama Pak Kadis DPMD, bersama Pak Camat juga akan ikut mensosialisasikan bagaimana upaya ke depan dalam bentuk Rumah Restorasi Justice di masing-masing kecamatan. Target kita sementara masing-masing kecamatan ada satu desa yang menjadi Rumah Restorasi Justice. Iya, kalau masing-masing kecamatan sudah ada Kak, ini tentunya lebih mempermudah lagi penyelesaian konflik yang seperti yang dikatakan oleh Pak Trimo tadi gitu ya. Iya benar, dan yang pasti selain itu ini juga peran dari Kadis BPMD juga harus ada di dalamnya untuk memberikan announce kepada kepala desa di seluruh Kabupaten Sumeneb bagaimana nantinya pilot project yang di Desa Pabian itu bisa berjalan di desa masing-masing di kecamatan, bukan kecamatan kota aja ya, iya, Kabupaten betul. Sumeneb gitu. Oke, kira-kira informasi seperti apa yang ingin disampaikan kepada seluruh pimpinan di setiap desa dan juga kecamatan nih Pak? Ya baik, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan ucapan selamat dan sukses Hari Bakti Adiaksa yang ke-62, kepastian hukum, humanis menuju pemulihan ekonomi. Nah, kita berdoa semoga terus ke depan
tambah jaya dan sukses dalam melaksanakan tugas, khususnya di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumeneb. Terkait dengan kegiatan atau upaya-upaya penanganan hukum, dan sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Kajari tadi, dan juga dari Pak Kades Pabian sebagai pilot project, bahwa harapan ini bisa terakomodir di semua wilayah di desa. Namun perlu diketahui bahwa Kabupaten Sumeneb sangat luas. Dengan 27 kecamatan dan 330 desa, ada 4 kelurahan, maka langkah ini sangat penting, apalagi pemikiran-pemikiran Pak Kajari tadi sudah disampaikan, latar belakang, kemudian maksud dan tujuan. Ini kami terus terang menyambut hal ini, dan insya Allah akan kita tindak lanjuti, paling tidak sebagaimana harapan Bapak Kajari tadi, upaya-upaya akan kita lakukan di tiap kecamatan ada rumah restorasi justice ini. Contoh kasus sudah dijelaskan oleh Pak Zulfikar terkait dengan Kepala Desa Pabian, bagaimana penanganan ini bisa dilakukan di tingkat itu. Semoga niat baik daripada kejaksaan, kemudian kita semua, maka persoalan-persoalan hukum sebagaimana yang dijelaskan secara teknis oleh Bapak Kajari tadi, ini bisa ditangani secara sesuai dengan latar belakang kita. Musyawarah mufakat. Jadi kasus-kasus ya pada batas-batas tertentu akan diselesaikan secara aturan-aturan yang diwariskan oleh nenek moyang kita melalui musyawarah mufakat. Oleh karena itu kami di DPMD Kabupaten Sumeneb akan mendukung sepenuhnya niat ini, dan terus kita akan konsolidasikan di jajaran di kecamatan dengan para camat tentu, dan juga dengan jajaran di desa. Saya kira demikian. Oke, berarti siap untuk informasi ini sampai ke lini paling bawah dari Kades DPMD, terus apalagi di sini juga sudah ada AKD, ada Pak Camat Kota juga yang nanti juga informasi ini akan menyebar, karena ini merupakan informasi yang tentu saja bukan hanya penting untuk pribadi gitu, tapi untuk bersama ya Kak. Apalagi dalam 3 bulan Pak Kajari di Sumeneb ini sudah ada rumah restoratif justice itu 2 ya, di Desa Pabian dan perguruan tinggi di Universitas Wiraraja. Betul. Itu dia. Kalau Pak AKD bagaimana untuk mengajak seluruh kepala desa ya yang ada di Kabupaten Sumeneb untuk ikut, ini loh contohnya di Desa Pabian, rumah restoratif justice itu. Nah mungkin ini bisa diimplementasikan di desa-desa lain. Terima kasih, sebelum menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kajari, Bapak Trimo, yang mana pada hari ini juga jaksa menyapa. Sebetulnya dengan pendirian restorasi justice ini awalnya itu adalah Bapak kasih intel yang ngebel ke saya, Pak Ketua, bagaimana ini dengan adanya program ini untuk mendirikan rumah restorasi justice. Oke, mantap kalau seperti itu. Setelah itu jujur saja rumah restoratif justice ini yang di Pabian ini adalah rumah restoratif kabupaten. Jadi saya ini punya rencana di tiap-tiap kecamatan itu harus juga ada rumah restoratif justice. Dari 27 kecamatan dan berkembang juga kepada di tingkat desa, sehingga 330 desa itu harus ada rumah restoratif justice. Dan saya sudah pendekatan, sudah musyawarah dengan teman-teman baik itu yang dari kepulauan, karena secara kebetulan saya ini adalah ketua Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Sumeneb, semuanya sangat antusias. Maka daripada itu saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Kajari, Bapak Trimo ini, bahwasanya sebentar lagi ini akan ada peresmian rumah restoratif justice di kepulauan. Dan itu pun juga muncul di daerah-daerah kecamatan. Jadi setiap ada permasalahan dimusyawarahkan di desa, dibawa ke tingkat kecamatan, restoratif kecamatan, sehingga setelah itu dibawa ke tingkat kabupaten. Jadi dengan adanya rumah restoratif justice ini, mudah-mudahan masyarakat ini tidak semudah atau segampang untuk melaporkan kasus-kasus yang kecil.
karena jujur saja saya sangat mendukung, sangat antusias dengan adanya rumah restoratif justice ini, karena proses hukum yang di bawah 5 tahun ini artinya tidak harus dihukum, ya tidak harus dihukum, tapi dengan syarat kuncinya itu ada pada korban dan tersangka serta tokoh masyarakat di tempat, dengan diprakarsai oleh kepala desa. Karena kepala desa itu jujur saja hakim di desa. Jadi kepala desa itu adalah hakim di desa. Maka daripada itu masyarakat se-Kabupaten Sumeneb khususnya ini, agar dapatnya setiap kasus atau permasalahan yang kecil ini dapatnya jangan langsung diangkat ke ranah hukum. Kita musyawarahkan dulu di desa bersama dengan tokoh masyarakat. Jadi artinya jangan gengsinya dulu dikedepankan. Artinya kalau tidak menghukum ini gengsi, mencuri ayam atau apa itu hal-hal yang kecil itu diangkat ke ranah hukum. Jadi mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Sumeneb ini akan mendengar dengan adanya kegiatan Kejaksaan Negeri Sumeneb ini yang hari ini diadakan dalam rangka hari ulang tahun Adiaksa yang ke-62 ini. Mudah-mudahan masyarakat Sumeneb ini akan mendengar dan mengikuti terkait dengan kegiatan ini, sehingga setiap ada kasus dan permasalahan kecil itu pikir-pikir untuk mengangkat ke ranah hukum. Demikian, Mbak. Iya. Kak, rumah restoratif justice ini sahabat ada dari niat mulia. Jadi basicnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Trimo. Tapi bukan berarti, ini harus kita garis bawahi juga, masyarakat itu dengan mudahnya melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Nanti malah berpikir kan ya Kak, nggak masuk pidana juga damai aja. Bukan seperti itu. Iya, kita harus tahu juga kira-kira kriteria kasus hukum seperti apa nih yang masuk ke rumah restoratif justice ini, Pak. Silakan Pak Trimo. Baik, terima kasih. Nampaknya seminar kita, diskusi kita, ngobrol bareng kita semakin menarik, semakin hangat. Jadi intinya kasus-kasus yang bisa kita selesaikan dengan pendekatan restoratif, itu intinya sebagaimana yang kami sampaikan, maksimal ancaman hukumannya adalah 5 tahun. Jadi banyak contoh kasus dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelanggaran terhadap pasal 351. Ini penganiayaan, yang lukalanya luka biasa, bukan luka berat, bukan menimbulkan matinya orang. Di sana ancaman hukumannya cuma 2 tahun 8 bulan. Ini sepanjang sudah antara kepentingan korban dan kepentingan hukum bisa dilindungi, dan juga menghindari daripada stigma negatif, dan juga untuk respon dan harmonisasi masyarakat itu sangat positif. Tentunya sudah ada perdamaian, ya sebagaimana oleh Pak Akadi tadi, sebaiknya kita selesaikan bersama. Intinya itu. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa yang bisa direstoratif ini ternyata sekarang dalam perkembangannya Pak Jaksa Agung telah mengeluarkan pedoman nomor 18 tahun 2021 tentang penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan restoratif. Ternyata bukan hanya perkara-perkara pidana yang pidana umum, termasuk perkara penyalahgunaan narkotika bisa kita selesaikan. Artinya apa? Kemarin sudah kita launching, Bapak dan Ibu dan pendengar semua, di Rumah Sakit RSUD Kabupaten Tuban, kita mendirikan balai rehabilitasi Adiaksa. Jadi artinya apa? Perlu saya sosialisasikan, ini nanti ternyata yang kami ajak kerjasama dengan masyarakat, dengan tokoh masyarakat, dan juga dengan pihak rumah sakit. Bukan hanya perkara-perkara pencurian, perkara penganiayaan, atau perkara KDRT yang ancaman hukumannya di maksimal 5 tahun, ternyata perkara narkoba yang mana apabila nanti kita teliti, kita asesmen bersama-sama dengan BNNK Kabupaten Sumeneb, ternyata mereka korban, mereka pecandu, dan mereka penyalahguna, itu nanti akan kita rehab di sana. Tidak perlu kita lakukan proses di pengadilan, kita hukum. Inilah terobosan-terobosan yang baru yang akan kami lakukan, sehingga fungsi daripada rumah restoratif justice dan juga balai rehabilitasi Adiaksa ini intinya adalah
bagaimana dalam penegakan hukum itu harus betul-betul ada azas manfaatnya. Kita bukan semata-mata menghukum orang. Menghukum orang kalau nggak ada manfaatnya, tentunya ini kosnya akan terlalu tinggi, Pak. Jadi prinsip dalam penegakan hukum itu adalah kemanfaatan, keadilan, dan harus ada kepastian hukum. Dalam hal ini kita harus humanis. Humanis, hukum tidak boleh tajam ke bawah. Tidak boleh. Kita harus semua masyarakat adalah di mata hukum adalah sama. Equality before the law. Sama. Untuk itu, apalagi dalam situasi yang saat ini kita masih dalam pandemi dan akhir-akhir ini masih ada PMK dan juga pandemi belum selesai, tentunya inilah pemulihan ekonomi sangat-sangat kita utamakan. Ini kira-kira begitu. Oke, kasus-kasus kecil, tapi sekali lagi perlu digarisbawahi sahabat kreatif dan juga pendengar, hal-hal yang seperti itu jangan kemudian menjadi hal yang nggak apa-apa saya melakukannya, toh nanti saya nggak dipidana juga, jangan seperti itu. Oke? Iya, ada garis bawahnya juga, ini tidak residivis ya. Iya, betul sekali. Nah, sahabat kreatif, tentu saja kalian masih bakalan bersama kita hingga pukul 2 siang nanti, tapi kita akan break sejenak sebelum nanti kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Silakan kami undang kembali yang berada di line Zoom bersama kami siang hari ini, bisa disampaikan pertanyaan-pertanyaannya, tapi tentu saja setelah yang satu ini.
Iya, lagu ini merupakan lagu sejuta umat ya, yang mungkin enak banget di siang hari ini untuk mencairkan suasana. Betul, katanya Pak Trimo tadi nggak usah tegang-tegang lah, kita sharing-sharing aja. Iya, biasanya bener. Kak, kalau misalnya kita sharingnya tuh lebih santai, informasinya tuh lebih ngena dan lebih dapat gitu. Bener, apalagi aku dengar bisikan dari Pak AKD, katanya di kecamatan akan segera launching. Wah, kita mulai dari kecamatan kota tentu saja, dan ini merupakan salah satu alasan kenapa Pak Camat Kota hadir bersama kita siang hari ini. Betul. Gitu. Ya, gimana Pak Faruk? Bener nggak informasinya? Akan segera launching rumah restoratif justice juga nggak di Terima kasih. Kecamatan Kota? Terima kasih Mbak Nuri, Mbak Ida. Selamat Hari Adiaksa Pak Kajari yang ke-62. Jadi benar itu Mbak Ida, artinya kami Kecamatan Kota, saya Camat Kota dan Ketua AKD Kabupaten beserta Ketua AKD Kecamatan Mas Sulfi siap, malah saya menantang Pak Kajari, desa mana lagi yang mau saya buat untuk jadi restoratif justice atau rumah keadilan di Kecamatan Kota. Semangat. Saya sudah mencalonkan 2 desa kemarin, ada Kebon Agung, karena Kebon Agung kebetulan jadi juara nomor 1 Lemdeskel tingkat kabupaten dan hari ini mungkin akan berprestasi di provinsi. Saya juga calonkan Kolor karena di Kolor itu paling luas dan paling heboh. Jadi Pak Kajari mohon maaf, saya juga terbersit seandainya tuntutan 5 tahun itu Pak Kajari berlaku tidak untuk yang tipiring Pak Kajari, yang cukup 6 bulan 4 bulan itu Pak Kajari, karena di Kecamatan Kota ini banyak kasus selingkuh Pak Kajari. SII selingkuh itu indah. Jadi ini mohon pencerahan Pak Kajari. Kembali lagi ke Mbak Nuri sama Mbak Ida. Siap. Barangkali bisa dijawab terlebih dahulu pertanyaan yang sering sekali kasusnya terjadi. Iya, sering kali muncul ya. Dan mohon maaf saya masih di bawah umur, silakan Pak dijawab. Baik, ini pertanyaannya Pak Camat ini memang sangat menarik ini. Dan sangat viral. Memang betul Pak. Kasus-kasus KDRT dan yang perselingkuhan memang banyak masuk di kejaksaan. Terutama apalagi kalau ini hanya ancamannya cuma 6 bulan. Tentunya justru itu sasaran kita. Namun ada rambu-rambunya Pak di dalam penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif ini. Pelakunya hanya tidak pernah melakukan perbuatan pidana, hanya sekali Pak. Kalau selingkuh 2 kali nggak bisa Pak. Iya. Memang begitu. Dalam peraturan nomor 15 tahun 2020 itu sudah jelas sekali di dalam pasal 5, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, melakukan perbuatan. Kalau selingkuhnya 2 kali, apalagi 3 kali Pak, nggak bisa Pak. Meskipun ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Jadi intinya itu, saya kira betul apa yang disampaikan Pak Camat. Kalau hanya 1 itu saya kira sangat minim sekali Bapak. Karena ini sebenarnya kebutuhan kita yang saat ini. Sebagaimana yang kami sampaikan, ini baru tanggal 21 Juli. Perkara yang masuk sudah 183 perkara. Kadang-kadang dalam 1 perkara itu tersangkanya tidak harus 1 Bapak Ibu. Bisa 3, bisa 4, bisa 5. Sehingga pelakunya lebih banyak. Untuk itu harapan kami apa yang disampaikan oleh Pak AKD, Pak Klebun, Pak Camat, Pak Kepala Dinas ini tadi, alangkah indahnya kita itu comeback kembali sebagaimana amanah leluhur kita. Musyawarah untuk mufakat. Itulah roh hukum yang ada di Indonesia ini. Orang Indonesia itu sejak zaman nenek moyang kita adalah musyawarah mufakat. Menyelesaikan duduk bersama. Bagaimana perkara itu bisa kita selesaikan tanpa harus menggunakan kos yang sangat tinggi. Dan tanpa harus berisiko yang sangat tinggi. Apalagi ada yang dihukum hanya gara-gara perkara yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Itu kan saudara-saudara kita. Inilah saya kira hal yang positif. Insya Allah tentunya Pak Camat, saya terima kasih atensinya. Dalam waktu yang dekat nanti kita tindak lanjuti bagaimana nanti harapan kami di wilayah Sumeneb, Kabupaten Sumeneb yang sangat luas sekali ini dari berbagai pulau. Belum ada katanya Pak Camat tadi ada yang 18 jam ya perjalanannya. Bagaimana alangkah indahnya kalau semua permasalahan nanti tidak harus dibawa ke pengadilan. Kita mediasi kan gitu. Ini roh daripada penyelesaian
restoratif justice dengan kita mendirikan rumah restoratif justice. Iya. Ya. Wah, ternyata bagi kita yang masih di bawah umur baru tahu kalau banyak ternyata Oh kasus iya, seperti banyak. itu ya, Kak. Mungkin ada keluhan kedua Pak Camat. Kasus berikutnya. Iya, tapi pasti mendengar atau menyimak tadi penjelasan dari Pak Zulfi bahwa restoratif justice, rumah yang ada di Pabian itu memang sudah berjalan sebagaimana mestinya, sudah menyelesaikan kasus juga, dan nanti juga akan ditambah dengan rumah-rumah restoratif justice yang lain di kecamatan dan juga di desa-desa. Ini tentunya akan sangat membantu sekali. Nah, kami undang kembali yang berada di line Zoom bersama Farida dan juga Nuris yang hari ini. Silakan bisa raise hand terlebih dahulu barangkali. Tadi yang sudah bersama kita itu ada Bapak Haji Ubaid. Ya, ini Kepala Desa Pinggir Papas. Kalau misalnya sudah bisa open mic dan juga open video, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Kajari, Pak Trimo. Selamat siang Pak Kalebun. Kadis PMD, Pak Camat Kota yang selalu senyum. Pak Ketua saya, Pak Ketua KD, Pak Dion, Mas Sulfi, juga Mbak siapa ya, Mbak Nuri sama Mbak siapa itu? Iya. Sebelumnya saya sampaikan dulu mengucapkan selamat Hari Bakti Adiaksa yang ke-62, Pak Kajari. Sukses selalu. Amin, terima kasih. Tentunya Pak, kami sangat mendukung dengan adanya rumah restorasi justice ini. Paling tidak ya bisa lebih meyakinkan kami untuk menyelesaikan satu persoalan-persoalan yang sekiranya tidak perlu untuk diangkat ke kejaksaan ataupun kepolisian. Sebenarnya hal ini kan bukan hal yang baru di desa untuk menyelesaikan masalah-masalah. Cuman dengan adanya rumah restorasi justice ini akan lebih meyakinkan kami untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sekiranya tidak perlu kita angkat ke ranah hukum. Artinya juga kami bisa memberikan suatu kesempatan kepada para pelanggar ataupun pelaku yang di situ memang melanggar hukum, gitu. Tapi bukan berarti ini akan memberikan sesuatu kelonggaran yang memberikan efek yang tidak jerah, tidak. Nah, tapi paling tidak ini akan memberikan suatu tadi yang disampaikan oleh Pak Trimo, ini akan juga akan mengurangi daripada peran para penegak hukum. Tentunya ini memberikan suatu kepercayaan kepada para kepala desa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ringan gitu. Ya, dan sekali lagi bukan berarti ini adalah untuk mengabaikan masalah hukum. Tentunya kami para kepala desa sangat mendukung itu, dan kami harapkan harapan dari Pak Trimo dan juga keinginan daripada Pak PMD, Pak Kepala Dinas PMD, Pak Ketua AKD, juga Pak Camat, ini ada rumah restoratif justice di tingkat kecamatan. Itu sementara dulu Pak Kajari dan teman-teman yang lain. Iya, terima kasih banyak. Silakan langsung dijawab Pak Kajari. Terima kasih Pak Haji Obed, Kepala Desa Pinggir Papas ya, atas atensinya. Memang betul apa yang disampaikan Bapak, tentunya ini tantangan kita bersama. Antara dimanapun yang terjadi, kepala desa adalah wakil daripada pemerintah yang ada di desa. Tentunya kami yang ada di kabupaten, kita bersinergitas bagaimana ke depan dalam penyelesaian perkara-perkara tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun ini, nanti ke depan bisa menciptakan suatu harmonisasi di masyarakat. Ini penting. Ini penting Pak, terima kasih atensinya. Mungkin ada yang nanya yang lain, silakan Mbak, kami silakan. Oke.
Dan pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti kita tampung karena sebentar lagi kita sudah masuk pukul 2 nih. Nggak kerasa, ngobrol-ngobrolnya kita nggak kerasa ya. Iya, ternyata hampir 1 jam dan mungkin keluhan-keluhan lainnya bisa nanti didiskusikan dengan Pak AKD yang betul. akan disampaikan kepada Pak Kajari. Boleh monggo ya, silahkan. Untuk mungkin lebih ke pencerahan nantinya bagaimana rumah justice, restoratif justice itu diadakan atau diresmikan di desa-desa. Nah, boleh konsultasi langsung ya. Ya, bersama kita siang hari ini sudah lengkap perwakilan dari desa, camat, kemudian kepala dinas DPMD juga, ketua AKD juga. Hal-hal yang berkaitan yang perlu dipahami, lebih jauh lagi dengan dari rumah restoratif justice ini bisa disampaikan kepada beliau-beliau untuk dikonsultasikan kepada Pak Kajari tentunya. Semoga selalu tercipta perdamaian dengan adanya rumah restoratif justice. Dan tentu saja yang dapat kita simpulkan siang hari ini bahwa akar dari berdirinya rumah restoratif justice ini yang pertama karena melihat permasalahan hukum yang di bawah yang banyak sekali, membludak sekali, overcrowded dari rumah tahanan juga dan hal-hal lain yang tidak perlu artinya bisa diselesaikan di bawah, mari kita selesaikan di bawah gitu. Dan semoga bisa dipahami, dicerna dengan baik oleh seluruh yang bersama kita, yang mendengarkan kita, yang menyimak kita di channel YouTube-nya RRI Sumeneb ya Kak. Iya, tentunya kalau mungkin informasi ini kurang jelas atau baru aja mendengarkan dan melihat, silakan langsung klik YouTube-nya RRI, yaitu di RRI Sumeneb.net. Siang hari ini bersama Nuri Ardiansa dan juga Faridah pamit dulu. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih untuk Pak Kajari ya yang siang hari ini bersama kita. Terima kasih, sama-sama. Iya, dari Pak Kepala Dinas DPMD juga, Ketua AKD, Pak Camat Kecamatan Kota, kemudian dari Kepala Desa Pabian. Ya, Kepala Desa Pabian. Sebelum kita akhiri, tentu saja kita perlu nih ada satu pesan dari Pak Kajari untuk menutup sharing kita siang hari ini kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumeneb, nggak cuma para penegak hukumnya nih Pak. Baik, terima kasih sebagai closing statement saya. Tentunya kami selaku aparat penegak hukum di Kejaksaan Negeri Sumeneb, mari kita semua masyarakat yang ada di Kabupaten Sumeneb ini, kita ciptakan Kabupaten Sumeneb ini lebih kondusif, aman dan tentram. Karena apa? Dengan masyarakat yang kondusif, aman dan tentram ini tentunya perekonomian insya Allah akan menjadi lebih maju. Sehingga kita bisa menciptakan Kabupaten Sumeneb, kabupaten yang baldatun, toibatun, warokbun ghafur. Amin. Amin. Ya, sahabat kreatif dan pendengar, Farida dan Nuri pamit. Sekali lagi selamat Hari Bakti Adiaksa yang ke-26. Ke-62. Ke-62. Kebalik ya Kak. Iya, Maaf ya sahabat kreatif ya. Ke-62. Ke-62 dan sampai jumpa lagi di Jaksa Menyapa selanjutnya. I never knew you
tonight. Well, I found a man stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday I share his soul. I found the love to carry more than just my secret, to carry love, to carry